お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel Spirits Are Forever With You, di mana saat itu pada chapter 1 dan 2 kita diperlihatkan dengan dua buah peristiwa. Yang pertama yaitu tentang munculnya sesosok perempuan misterius di dunia manusia. Lalu yang kedua yaitu tentang sejarah pertarungan antara Kenpachi Kuroyashiki melawan Soya Azashiro, yang mana pertarungan itu menjadi awal mula dari terjadinya sebuah pemberontakan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya, khususnya membahas tentang kondisi terkini yang terjadi di Hoikomundo dunia manusia dan juga Soul Society. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Saat ini di Hoikomundo, pasca peperangan melawan Aizen yang terjadi, beberapa puing-puing bangunan terlihat masih berserakan di mana-mana, khususnya di tempat-tempat yang beberapa waktu lalu menjadi area pertempuran. Sementara dari arah kejauhan, di atas hamparan pasir, terlihat 4 orang Arrancar tengah berlari ketakutan. Mereka diantaranya adalah Nel, Dondonchaka, Peske, dan juga Bawa-Bawa yang saat itu tengah dikejar oleh segerombolan anak kecil. Anak kecil ini bukan sekedar anak kecil biasa, mereka adalah Arrancar yang dulu pernah masuk ke dalam jajaran Espada, atau lebih dikenal sebagai Privaron Espada. Mereka ini terdiri dari 100 orang anak kecil yang memiliki rupa dan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang seperti bocah laki-laki, bocah perempuan, dan juga ada yang berwujud seperti otak Aroniro. Menurut sejarahnya, diceritakan bahwa Privaron Espada yang dikenal dengan nama Picaro ini dulunya merupakan bawahan Baragan. Hingga setelah Aizen datang dan merebut tahta, mereka kemudian dimasukkan ke dalam daftar Espada. Tapi karena kelakuannya yang sering bermain-main, mereka para Picaro ini akhirnya dijadikan sebagai Privaron Espada dan mendapat nomor 102. Selain diturunkan dari Espada, Picaro saat itu juga dilemparkan ke hutan Menos. Dan untuk mencegahnya berkeliaran bebas, Aizen memerintahkan seorang holo bernama Runuganga untuk menjaga mereka di sana. Hingga sampai akhirnya, setelah Runuganga terbunuh akibat invasi Ichigo dan kawan-kawan, kini para Picaro pun bisa kembali ke permukaan dan berkeliaran secara bebas. Dan saat ini, dengan sifatnya yang ceria dan bersemangat, para Picaro yang berjumlah 100 orang ini pun tengah berusaha mengejar Nel untuk mengajaknya bermain. Tapi ajakan bermain yang mereka lakukan terbilang sangatlah berbahaya, bahkan seringkali berujung pada kematian. Maka dari itu tidak heran jika saat ini Nel dan kawan-kawan mencoba melarikan diri dari mereka semua. Berbagai upaya telah coba mereka lakukan, dari mulai menyemburkan lumpur sampai dengan menembakkan Zero. Namun semua itu belum cukup untuk menghentikan Picaro. Sampai pada akhirnya, dalam sebuah ledakan akibat serangan Zero beruntun dari Picaro, Nel dan kawan-kawan pun akhirnya berhasil bersembunyi secara diam-diam. Di sisi lain, para Picaro yang kehilangan lawan bermainnya saat itu mulai kebingungan. Hingga di tengah kebingungannya, mereka tiba-tiba teralihkan dengan sebuah kemunculan seorang perempuan bertopeng di sana. Mereka pun mencoba mengenali siapa perempuan misterius itu. Dari yang mereka ingat, mereka sepertinya pernah melihat sosok ini sewaktu berada di Las Noches. Tapi sebelum dapat memastikannya, tiba-tiba saja perempuan tersebut menguap dan menghilang. Kemudian, selepas hilangnya perempuan bertopeng itu, kini para Picaro yang penasaran merasa tertarik untuk mencari tahu siapa perempuan tersebut. Dengan sikapnya yang polos dan ceria, mereka pun sepakat untuk saling berlomba mencari perempuan itu. Dan tanpa berpikir panjang lagi, seakan telah melupakan urusannya dengan Nel, mereka langsung membuka gerbang Garganta dan pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, setelah keadaan di sana menjadi sepi, kini Dondonchaka yang sedari tadi bersembunyi di dalam pasir perlahan muncul kembali. Dia pun lalu segera mengeluarkan Nel, Peske, dan Bawa-Bawa dari dalam mulutnya. Karena memang di dalam mulut Dondonchaka ini terdapat sebuah dimensi lain yang bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi. Well, teman-teman, pada chapter ini lagi-lagi kita diperlihatkan dengan kemunculan perempuan misterius di Hoikomundo.
Dan kali ini kita mendapatkan sebuah clue di mana sosok ini ternyata dulunya pernah terlihat di dalam Las Noches. Dari fakta tersebut, sepertinya kita bisa berasumsi kalau perempuan ini memang merupakan sejenis Hollow. Kita beralih ke kota Karakura. Saat itu, seorang pria berpenampilan mencolok yang dikenal dengan nama Don Kanonji tengah menyapa para penontonnya. Dengan sebuah teriakan berbunyi "Spirit are forever with you", dia berhasil membuat semua mata tertuju padanya. Pria bernama asli Kanonji Midomari ini memang dikenal sebagai pahlawan di kalangan anak-anak. Acara TV yang dia bintangi pun selalu meraih rating di atas 25% sepanjang tahun. Dan sekarang ini, dalam rangka menjaga ratingnya, para staf TV Don Kanonji berencana akan meliput kejadian-kejadian aneh berbau spiritual yang terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, dari sudut pandang masyarakat sendiri, kejadian-kejadian tersebut sungguh sangat meresahkan mereka semua. Terlebih kejadian aneh tahun lalu di mana para penduduk kota Karakura tiba-tiba saja tewas secara misterius. Kejadian yang dimaksud di sini adalah saat Yami menyerap jiwa-jiwa manusia melalui teknik Gonzoi. Kasus lainnya yaitu saat Aizen berjalan-jalan di kota Karakura. Pada saat itu, karena dahsyatnya kekuatan Hogyoku yang dia pancarkan, banyak orang-orang di sekitar yang tewas karena terkena reatsunya. Di mata orang-orang biasa yang tidak bisa melihat Shinigami, kejadian-kejadian tersebut dianggapnya sebagai kejadian yang janggal. Ada yang berasumsi bahwa itu disebabkan karena adanya gas beracun mematikan, dan ada pula yang sampai saat ini masih mencari tahu kebenarannya. Dan saat ini, dari sekian banyaknya kejadian aneh tersebut, Don Kanonji dan para staf TV memutuskan untuk memulai investigasinya dari kejadian yang paling terbaru, yaitu peristiwa tentang penampakan perempuan bertopeng. Saat itu, setelah menyelesaikan acara TV-nya, mereka lalu bersiap-siap untuk menuju lokasi yang disinyalir pernah menjadi tempat terjadinya penampakan. Namun baru saja hendak bergegas, tiba-tiba saja Don Kanonji dikejutkan dengan munculnya seorang anak kecil di atap bis yang akan mereka naiki. Anak kecil yang tiba-tiba muncul itu tiada lain adalah salah satu Pikaro yang beberapa saat lalu telah meninggalkan Hoikom Mundo. Saat pertama kali melihatnya, Don Kanonji sudah tahu bahwa anak kecil ini bukanlah anak kecil biasa. Dia pun lalu memperkenalkan diri pada anak tersebut dan mengajaknya berbicara. Dalam percakapan itu, mereka akhirnya tahu bahwa masing-masing dari mereka tengah mencari sosok yang sama, yaitu perempuan misterius yang mengenakan topeng tengkorak. Dengan kesamaan targetnya tersebut, Pikaro pun tersenyum bahagia. Dengan sangat bersemangat, dia lalu menantang Don Kanonji untuk berlomba melawannya. Siapa yang duluan menemukan, maka dialah yang akan menang. Dan jika Don Kanonji kalah, maka Don Kanonji harus mau bermain bersama dirinya. Tanpa tahu maksud bermain yang disyaratkan Pikaro ini, Don Kanonji tanpa ragu langsung mengiyakan tantangan tersebut. Lalu tak berapa lama setelah percakapan itu, dari gerbang Garganta yang terbuka di dunia manusia, muncul 99 anak kecil lain yang datang ke berbagai arah. Ada yang bertengger di dahan pohon, ada yang memeluk tiang listrik, ada yang berdiri di atap rumah, dan ada juga yang melayang di udara. Dari ekspresinya, tampaknya mereka sudah tak sabar ingin segera bermain dengan Don Kanonji. Berbagai usul coba mereka lontarkan, ada yang ingin bermain Oshikura Manju, Mutsubushi, bahkan ada juga yang ingin main bunuh-bunuhan dan memakannya. Hingga kemudian, setelah salah satu memberi komando, mereka para Pikaro ini pun akhirnya kembali ke dalam Garganta untuk melanjutkan pencarian. Kita bergeser ke dalam Soul Society, tepatnya di pusat Litbang Divisi 12. Beberapa peneliti terlihat tengah sibuk pada komputernya masing-masing. Mereka tengah mengamati kemunculan 100 gerbang Garganta yang terjadi di dunia manusia beberapa menit lalu. Mereka sebenarnya hampir menyalakan alarm peringatan saat itu, tapi belum sempat dinyalakan, 100 Arrancar yang keluar dari gerbang Garganta tersebut telah menghilang begitu saja. Kejadian ini tadinya ingin segera mereka laporkan pada sang pimpinan Litbang yaitu Mayuri Kurotsuchi. Namun saat ini pimpinannya tersebut tengah disidang oleh Sentral 46 atas perbuatan yang dia lakukan. Sedikit menginformasikan bahwa sidang yang tengah dijalani oleh Mayuri adalah mengenai kasus di mana dirinya terbukti telah meledakkan tubuh bawahannya menggunakan bom yang dia tanam.
Kejadian ini terjadi saat peristiwa penyusupan Ichigo ke Seirete beberapa tahun lalu. Dan saat ini di depan para tetua Sentral 46, dia sedang disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun kala itu, tanpa ada rasa hormat maupun segan sama sekali, Mayuri terlihat begitu malas menjalani persidangan. Sampai-sampai para hakim sendiri dibuat kesal karena merasa tidak dihargai. Berkali-kali para tetua mengingatkan, Mayuri tetap saja menimpalinya dengan jawaban yang acuh. Bahkan seolah ingin membungkam para tetua di sana, Mayuri mengatakan bahwa kalau tanpa dirinya, Soul Society tidak akan pernah berkembang seperti sekarang ini. Oke, kita kembali lagi pada situasi yang terjadi di pusat Litbang. Saat itu, ketika mereka tengah membicarakan perihal persidangan kaptennya, para peneliti di sana kini tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya 100 gerbang Garganta di Soul Society. Ini merupakan gerbang yang sama seperti yang muncul di dunia manusia. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun langsung membunyikan alarm tanda bahaya ke seluruh Seirete. Sementara itu, di sebuah wilayah Rukongai, 100 Pikaro yang keluar dari 100 gerbang berbeda saat itu telah tiba di Soul Society. Kedatangan mereka adalah untuk mencari sosok perempuan bertopeng yang sedari tadi mereka cari. Karena beberapa saat lalu mereka sempat merasakan Reiatsu perempuan tersebut tengah berada di Seirete. Dari sini bisa kita lihat kalau para Pikaro ini benar-benar serius ingin mencari keberadaan perempuan bertopeng. Bahkan layaknya anak kecil yang polos, mereka tidak memikirkan dampak dari tindakan mereka ke depannya. Batas-batas antara dunia manusia, Hoiko Mundo, dan Soul Society sama sekali tidak mereka pedulikan. Namun terkadang, dalam mencapai maksudnya, para Pikaro seringkali gampang teralihkan oleh sesuatu. Seperti yang sekarang ini terjadi, di mana saat hendak memasuki Seirete, tiba-tiba saja mereka teralihkan dengan Reiatsu milik anak kecil yang mereka kenal. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju ke distrik daerah barat, tempat di mana sumber Reiatsu itu berasal. Setelah sampai di sana, rupanya Reiatsu yang mereka rasakan benar-benar milik seorang anak kecil bernama Yuichi. Yang mana Yuichi ini merupakan roh anak kecil yang dulu sempat terjebak di dalam tubuh seekor burung parkit. Usut punya usut, ternyata para Pikaro ini dulu sempat tertarik padanya. Sampai-sampai tadinya roh Yuichi ingin mereka jadikan sebagai hollow agar bisa bermain bersama mereka di Hoiko Mundo. Dan kini dari tempat tersebut, para Pikaro pun mulai mengerumuni Yuichi yang kala itu terlihat kaget dan ketakutan. Hingga di tengah situasi tersebut, datanglah Ikkaku dan Yumichika yang berusaha menghentikan Pikaro. Rupanya sejak alarm bahaya dibunyikan, Ikkaku dan Yumichika sudah langsung bergegas mencari keberadaan musuh. Tapi saat itu, belum sempat mereka terlibat perseteruan dengan Pikaro, tiba-tiba saja dari arah Litbang telah terjadi sebuah ledakan besar. Yang mana hal ini sontak membuat para Pikaro berlari dan pergi menuju ke sana. 3 menit yang lalu sebelum ledakan terjadi, di dalam ruangan Litbang, saat itu muncul sebuah cahaya negation tak kasat mata yang menghujam ke dalam ruangan. Para peneliti yang tidak sadar akan hal itu kemudian merasa bahwa tekanan udara di sana semakin menurun seakan tengah dipenuhi oleh luapan Reiatsu yang sangat pekat. Di tengah situasi aneh tersebut, mereka pun tiba-tiba saja dikejutkan dengan munculnya sosok misterius yang tengah duduk di depan sebuah layar monitor. Dari penampilannya, para peneliti yakin kalau orang itu adalah Zayal Aporo, seorang espada yang pada pertempuran lalu sudah dikalahkan oleh Kapten Mayuri. Namun asumsi ini seketika buyar saat para peneliti menyadari kalau jasad Zayal yang asli masih tersimpan rapih di dalam tabung di ruangan itu. Dari sini mereka pun dibuat kebingungan akan fenomena yang terjadi. Sementara di sisi lain, penyusup yang memiliki penampilan yang sama seperti Zayal ini kemudian bergerak dan mendekati jasad Zayal di dalam tabung. Sambil tersenyum licik, dia pun lalu menghunuskan pedangnya dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Dari sini kita tentunya dibuat bingung tentang siapa penyusup yang mirip seperti Zayal ini. Apa jangan-jangan dia adalah sosok Zayal yang telah berhasil hidup kembali? Atau mungkin saja dia merupakan subjek penelitian Zayal yang dibuat sangat mirip dengannya? Sedikit bergeser ke dalam penjara bawah tanah Muken, selepas ledakan besar yang terjadi, seorang pria yang dulu dicap sebagai kriminal saat itu baru saja membuka matanya. Dia tiada lain adalah Soya Azashiro, atau lebih dikenal dengan Kenpachi Azashiro.
Pada saat itu, di dalam gelapnya Muken, Azashiro tengah berbincang dengan roh Zanpakutonya bernama Urozakuro. Dia bercerita tentang betapa taunya dia dengan kondisi saat ini di Soul Society. Bahkan dirinya pun tahu bahwa beberapa waktu lalu Sasuke Aizen baru saja dijebloskan ke sana setelah dikalahkan oleh Ichigo dan disegel oleh Urahara. Dan saat ini dari ledakan yang terjadi di pusat Litbang, ada satu hal yang membuat Azashiro tertarik, yaitu sebuah benang reishi yang berbentuk seperti negation. Dan karena ketertarikannya ini, dia pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu. Well, teman-teman, di sini kita kembali dibuat penasaran. Bagaimana bisa seseorang yang dikurung di dalam penjara Muken bisa mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana, bahkan begitu sangat detail. Selain itu, dari kata-kata terakhirnya, tampaknya sang penjahat satu ini akan segera memulai sebuah rencana baru, di mana rencana ini akan menjadi awal dari terciptanya sebuah konflik ke depannya. Sangat menarik tentunya untuk mengetahui kelanjutan cerita novel satu ini. Kira-kira akan seperti apakah rencana yang hendak dijalankan oleh Azashiro? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.